Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ari Rahmawan. Dan senang sekali saya hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman yang ada di Indonesia pada khususnya dan yang saat ini sedang ingin belajar public speaking. Dan masih tetap sama dengan kesempatan sebelumnya, saya hari ini akan membagikan suatu tips public speaking yang praktikal yang bisa teman-teman semuanya coba untuk berlatih secara mandiri di rumah sehingga bisa meningkatkan kemampuan public speaking walaupun tanpa kursus. Dan hari ini topik yang ingin saya bawakan adalah bagaimana cara atau tips agar kita bisa mengurangi filler ketika kita berbicara di depan umum. Nah, seperti yang teman-teman tahu, apa sih filler? Gitu ya. Mungkin banyak yang sudah tahu atau yang jika belum tahu, filler itu adalah ketika kita berbicara di depan umum, kemudian kita menggunakan kata-kata filler seperti gitu ya. Itu adalah filler. Nah, karena pada tips kali ini saya mencoba untuk memberikan tips untuk mengurangi filler, jadi teman-teman silakan juga bisa cek berapa banyak filler yang saya gunakan dalam membuat video ini. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, bagaimana caranya kita menurunkan tingkat filler ya yang ada di diri kita ketika kita sedang berbicara di depan umum, saya ingin teman-teman mencoba menilai sendiri berapa banyak filler yang saat ini Anda miliki. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah sekarang coba berlatih secara mandiri untuk menentukan topik yang ingin Anda sampaikan, ya. Jadi Anda berlatih secara mandiri, terus kemudian sampaikan dalam waktu 1-2 menit tanpa teks. Teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya, bagaimana caranya kita membuat materi public speaking, lalu berlatih secara mandiri, dan teman-teman silakan rekam. Ketika teman-teman berbicara, 1-2 menit, ada berapa banyak filler yang teman-teman gunakan. Lalu, setelah itu, karena direkamkan, jadi teman-teman bisa menghitung fillernya, lalu mengisi garis ini. Kira-kira ada di mana nih? Berapa banyak filler yang teman-teman gunakan selama berbicara? Kalau misalkan tidak ada filler sama sekali, berarti teman-teman itu excellent, sangat bagus. Silakan bisa di checklist di bagian yang 0. Namun jika misalkan 10 atau lebih, berarti memang kita harus berlatih lagi bagaimana cara mengurangi filler. Nah, jadi tolong di-pause dulu video ini, ya, karena sebelum teman-teman masuk ke materinya, teman-teman harus ngecek dulu berapa banyak sih filler yang saat ini rata-rata teman-teman alami ketika berbicara di depan umum. Gitu ya. Saya tunggu, jadi silakan di-pause dulu. Nah, baik. Jika sudah, bagaimana kemudian mengurangi filler? Nah, di sini kita sama-sama mencoba untuk belajar bagaimana sih caranya mengurangi filler, dan ini merupakan salah satu teknik berlatih yang saya gunakan. Yang tadinya filler saya banyak banget, alhamdulillah saya bisa jauh mengurangi jumlah filler yang saya gunakan ketika saya presentasi atau berbicara di depan umum. Cara yang pertama adalah memang ketika kita ingin berbicara, sebaiknya kita menggunakan skrip dan berlatih untuk mengulangi skripnya. Ini tidak perlu dihafal skripnya, tetapi yang paling penting adalah kita tahu outline-nya apa yang ingin kita bicarakan, dan kita berlatih mengulanginya agar lancar. Jadi, ini sebagai contoh adalah sebuah skrip ketika saya ingin memperkenalkan diri, ini sebagai contoh saja. Jadi kita buat skripnya, sekali lagi tidak perlu dihafalkan secara presisi, karena itu nanti akan mengurangi fleksibilitas kita dalam berbicara. Namun yang paling penting adalah kita tergambar ya apa yang ingin kita sampaikan, dan kita bisa lebih lancar terkait dengan materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian cara yang kedua, ini tips praktikalnya yang kedua, yaitu adalah berbicara sebenarnya dengan lebih perlahan. Nah, jadi seringkali yang membuat kita menggunakan filler itu adalah ketika apa yang kita bicarakan itu lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan. Sehingga ketika berbicaranya sudah selesai, tetapi ketika pikiran kita belum sampai, maka bibir ini karena terlalu cepat berbicara, jadi kita menggunakan filler. Nah, sehingga yang paling penting adalah memang kita harus menurunkan kecepatan kita berbicara agar fillernya juga bisa berkurang. Nah, oleh sebab itu, saya minta teman-teman untuk coba cek berapa sih kecepatan berbicara teman-teman. Jadi tadi ketika teman-teman sudah merekam, ya,
merekam presentasi atau merekam latihan public speaking, coba dicek selain dicek fillernya, juga dicek berapa kata yang teman-teman sebutkan per menit. Rata-rata orang itu menyebutkan kata 125 words per minute. Bagi yang cepat bicaranya, biasanya itu katanya lebih dari 150 words per minute. Tapi yang lambat, itu biasanya kurang dari 100 WPM. Nah, teman-teman silakan cek, selama 1 menit, itu berapa kata yang keluar. Jika misalkan saat ini teman-teman berbicaranya terlalu cepat dan fillernya juga terlalu banyak, misalnya saat ini berbicara lebih dari 150 WPM, maka coba turunkan dari 150 menjadi 125 WPM misalnya. Nah, jika misalkan juga saat ini teman-teman ngukur bukan 150 tapi misalkan 125, maka juga coba dikurangin menjadi 110 atau 100 atau kurang dari 100 WPM sampai filler itu betul-betul berkurang. Ya, jadi memang salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengurangi filler itu dengan memelankan atau melambatkan kecepatan kita berbicara. Nah, ini biasanya memang lebih banyak materi ini didapatkan di kursus-kursus public speaking karena ini materi yang sangat teknis dan sangat berorientasi pada praktik. Jadi teman-teman ini juga saya kasih materi-materi yang memang biasa kita dapetin di kursus, ini buat teman-teman juga. Nah, yang ketiga, jadi ada 3 cara. Yang ketiga caranya adalah dengan mengganti filler. Nah, ini juga cara yang banyak diajarkan di sekolah-sekolah public speaking. Mengganti filler ini, teman-teman semuanya, filler itu terdiri dari 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah filler hidup. Nah, filler hidup ini yang sering kita gunakan untuk mengisi kekosongan kalimat ketika kita berbicara. Filler hidup itu yang kalau kita gunakan, maka udara atau suara itu tembus. Seperti misalkan nah itu ketika kita gunakan maka suaranya tembus. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan filler yang mati. Nah, filler mati ini kalau kita gunakan maka suaranya jadi nggak tembus. Filler yang mati kita bisa menggunakan up, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mengganti filler mati sebagai filler pengganti yang filler hidup, maka setidaknya teman-teman bisa mengurangi filler tersebut karena setidaknya bibir kita itu akan menutup tapi tidak mengeluarkan suara. Nah, ini adalah juga cara yang paling ampuh ya. Salah satu cara yang paling ampuh yang saya terapkan untuk berlatih mengurangi filler yang ada di diri saya ketika saya presentasi atau berbicara di depan umum. Dan oleh sebab itu, 3 hal tadi saya harapkan bisa membantu teman-teman. Itu menjadi tips yang sangat praktikal buat teman-teman untuk mengurangi filler. Dan ini adalah tugas praktik untuk Anda. Pertama, pilih topik untuk disampaikan. Yang disampaikan itu 1-2 menit. Silakan mengacu pada video-video saya sebelumnya bagaimana cara untuk membuat materi, presentasi atau public speaking ya secara mandiri. Terus kemudian yang kedua, pasang target maksimal filler. Jadi pasang target misalkan maksimal selama 1-2 menit berbicara, saya hanya menggunakan 2 kali filler. Terus kemudian yang ketiga, rekam dan hitung berapa filler yang teman-teman gunakan. Kemudian yang keempat, jika belum sesuai target, maka pelajari tipsnya yang tadi, 3 tips tadi, dan ulang sampai targetnya tercapai. Dan yang kelima, jika sudah sesuai target, maka kurangi fillernya sampai dengan 0. Sehingga dalam 1-2 menit teman-teman berbicara, itu sama sekali tidak ada fillernya. Sampai sempurna, gitu ya. Jika filler sudah hilang, maka latihlah dengan penyampaian yang lebih panjang. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana teman-teman juga tadi sudah saya challenge di awal untuk menghitung berapa banyak filler yang saya gunakan. Dan sekali lagi, teman-teman saya ingatkan, tidak cukup jika teman-teman hanya mengetahui teori, strategi, dan hanya untuk konsumsi otak saja, tanpa praktek. Jadi sekali lagi, saya betul-betul merekomendasikan teman-teman untuk mencoba 3 strategi tadi yang saya berikan kepada teman-teman, dan kemudian berikan feedback kepada saya melalui kotak komentar di bawah, mana strategi yang sekiranya paling ampuh untuk mengurangi filler teman-teman semuanya. Dan sebagai penutup, saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya terkait dengan games yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk melatih filler teman-teman semuanya agar berkurang.
Games-gamesnya ini yang biasa saya gunakan dulu di Young Trainer Academy. Jadi dulu saya punya sebuah akademi untuk melatih trainer muda yang ingin berbicara di depan umum. Dan ada gamesnya judulnya adalah 30 Seconds Filler Free. Jadi di sini teman-teman diberikan sebuah topik, terus kemudian mempresentasikan topik itu 30 detik ya tanpa filler sama sekali. Terus kemudian 1 menit filler free ya. Nah, jika dalam 30 detik ini atau 1 menit ini teman-teman ada filler, maka teman-teman mengulangi kembali presentasinya. Nah, kemudian ada juga 2 minutes filler free dan sampai makin lama semakin panjang. Jadi, setelah tadi teman-teman awalnya mengukur dulu berapa banyak sih sebenarnya filler yang teman-teman gunakan ketika berbicara, lalu gunakan strategi yang saya berikan tadi untuk mengurangi filler teman-teman, dan kemudian cobalah bermain games ini, berlatih ini setiap hari. Cobalah misalkan luangkan 30 detik waktu untuk menggunakan presentasi ya, memberikan presentasi tanpa menggunakan filler sama sekali. Terus kemudian jika sudah berhasil, masuk ke yang lebih panjang, 1 menit. Jika 1 menit berhasil tanpa filler, latih lagi yang 2 menit, dan begitu seterusnya sampai lebih panjang. Dan itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan public speaking teman-teman semuanya, khususnya untuk mengurangi filler, di mana strategi ini saya harap cukup praktikal untuk teman-teman praktikkan di rumah secara mandiri, tanpa kursus, dan juga secara otodidak. Saya Ari Rahmawan, sekian terima kasih sudah menyimak. Jika bermanfaat silakan like, share, dan subscribe video ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Produktif.